selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kepada ketua dipersilahkan untuk memimpin doa. Namun sebelum memimpin doa, untuk dapat memastikan dulu kursi dan mejanya tertata rapi ya, tertata dengan baik agar pembelajaran kita lebih fokus nantinya. Oke, ya silakan rapikan ini. Angkat maju ke depan. Oke, ya baik. Jika sudah, silakan ketua dipimpin doanya. Alhamdulillah. Baik, Bapak akan mengecek dulu ya kehadirannya. Saudara Anton Reza Pramana Putra hadir. Rahmat Budiman hadir. Suci Ramadhani hadir. Noveta Rahma. Baik, semuanya alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak Bapak semuanya hadir. Ya, baik, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak untuk dapat menjaga kefokusannya dalam belajar. Karena ini masih pagi, Bapak harapkan semangatnya pun masih tetap membara untuk semangat dalam belajar menuntut ilmu. Jadi anak-anak Bapak semuanya, di Indonesia pada dasarnya dan pada umumnya, Indonesia ini memiliki keragaman budaya dan kehidupan yang beraneka ragam. Semua itu terlahir dari kehidupan sebelumnya. Nah, kebudayaan pada masa Indonesia sekarang, masyarakat pada umumnya sekarang hidup mereka itu adalah bertani dan berlayar, menjadi sesosok nelayan. Nah, kehidupan mereka ini menjadi bertani ini merupakan hasil dari kebudayaan-kebudayaan yang ada pada masa lalu yang sudah menjadi kebiasaan sampai saat sekarang masih dipertahankan juga. Begitu juga dengan kehidupan mereka yang berlayar. Nah, kehidupan mereka yang berlayar ini, ya saudara Anton, kehidupan masyarakat yang berlayar ini, mereka hidup sama seperti manusia pada zaman praksara, berlayar. Nah, jadi pada hari ini anak-anak Bapak semuanya, ya saudara Rahmat dan anak-anak Bapak semuanya, materi kita hari ini yaitu merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu nilai-nilai kebudayaan pada masa praaksara. Nah, Bapak harapkan anak-anak Bapak semuanya pada hari ini mampu mengidentifikasikan nilai-nilai kebudayaan pada masa praaksara dan juga mampu membedakan mana saja nilai-nilai tersebut. Ya, Bapak harapkan anak-anak Bapak semuanya bisa mengerti dan mengidentifikasi nilai-nilai kebudayaan pada masa praaksara dan juga bisa melihat perbedaan-perbedaan dari nilai-nilai tersebut. Oke? Baik, kita langsung mulai dengan materi kita pada hari ini. Silakan anak-anak Bapak semuanya buka bukunya. Oke, baik anak-anak semuanya, untuk materi kita hari ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Yang mana materi kita sebelumnya yaitu kehidupan manusia pada zaman praaksara, dan sekarang yaitu nilai-nilai budaya masyarakat pada masa praaksara. Nah, coba silakan dicek kembali buku paketnya halaman 26 tersebut. Nah, saudara Anton coba sebutkan ada berapa nilai kebudayaan di sana. Iya, bagus sekali saudara Anton, ada 6 macam nilai kebudayaan. Nah, jadi anak-anak semua, anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini Bapak akan membentuk 6 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan Bapak bagikan satu kelompok itu satu gambar. Nah, dari gambar tersebut nanti silahkan masing-masing kelompok mencermati gambar tersebut, kemudian silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian hubungkan dengan buku paket yang telah disediakan tersebut. Nah, materi ini dari masing-masing 6 kelompok itu nanti akan dapat satu nilai dari gambar tersebut. Nah, silakan nanti didiskusikan dan dideskripsikan dengan kawan-kawannya. Nah, setelah itu silakan nanti perwakilan dari kelompoknya untuk dapat mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut. Paham? Oke, baik, waktunya Bapak kasih cuma 10 menit ya. Oke, dimulai dari sekarang.
Anda semuanya, waktu sudah habis. Ya, silakan untuk kelompok yang ingin tampil pertama. Ya, saudari Rama, silakan. Yang lain harap mendengarkan dan memperhatikan ya. Iya, bagus sekali saudari Rama. Lanjut, Anton. Iya, bagus sekali Anton. Saudara Peza, kelompok Peza. Iya, bagus sekali. Oke. Ya, baik, Anda semuanya. Nah, itu adalah hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, itu merupakan penjelasan dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan kembali untuk mempertegas kembali penjelasan dari kawan-kawan semuanya. Jadi Anda semuanya, bahwasanya bangsa Indonesia ini memiliki sebuah kepercayaan, memiliki sebuah kebudayaan yang sampai sekarang ini masih dipertahankan oleh bangsa Indonesia, yang sebelumnya telah diterapkan oleh bangsa kebudayaan masa pra-aksara. Nah, apa saja itu? Ada 6 nilai-nilai kebudayaan yang masih dipertahankan sampai sekarang. Yang pertama yaitu nilai religius. Nah, nilai religius ini seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok Rahma, bahwasanya nilai religius ini memiliki dua buah kepercayaan pada masa itu. Nah, coba lihat kembali pada halaman 26 tersebut. Ada buku pada halaman 26 paketnya. Di sana dijelaskan bahwasanya nilai religius itu pada masa pra-aksara masyarakat itu sudah memiliki kepercayaan dengan adanya kekuatan gaib. Nah, kekuatan gaib seperti apa? Ada dua kekuatan gaib. Yang pertama yaitu kekuatan animisme, percayaan menurut animisme ya. Kemudian yang kedua kepercayaan dinamisme. Nah, apa itu kepercayaan animisme? Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan masyarakat terhadap makhluk gaib seperti alam semesta ini. Bahwasanya mereka percaya bahwasanya ada yang mengatur alam ini. Baik itu nanti adanya gempa bumi, adanya tsunami, itu semuanya sudah diatur karena bukti kemarahan dari makhluk gaib tersebut. Nah, oleh sebab itu mereka menyembah, memberikan penghormatan kepada makhluk gaib tersebut dengan cara apa? Dengan cara menyembah mereka, menyembah pohon, menyembah batu, bahkan menyembah buah yang walaupun mereka sembah. Oke, sampai di sini paham? Ya, kemudian selanjutnya kepercayaan yang kedua yaitu kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme ini yang dijelaskan sama tadi juga bahwasanya kepercayaan ini merupakan mereka percaya dengan benda-benda mati. Mereka percaya dengan benda-benda mati, mereka percaya bahwasanya benda ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang bisa mengubah kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contohnya yaitu kapak. Nah, dalam gambar ini terlihat bahwasanya ini ada gambar mereka sedang menyimpan kapak lonjong ya. Nah, ini bukti mereka bahwasanya mereka mempercayai kehidupan pada masa itu ada benda-benda yang memiliki keramat, kekuatan yang gaib yang di luar dugaan mereka. Ya, semuanya paham? Oke, baik. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu nilai dari tradisi bahari atau pelayaran. Nah, ini ada gambar yang telah dijelaskan oleh Rahmat tadi. Bapak akan mempertegas kembali. Ada gambar perahu bercadi. Nah, seperti yang dijelaskan Rahmat bahwasanya gambar perahu bercadi ini menjelaskan kehidupan masyarakat pada masa itu berlayar, Pak. Ya, betul sekali. Kemudian pada masa ini, tahukah Anda semuanya bahwasanya pada masa ini kehidupan masyarakatnya mereka suka berlalu lintas antar pulau. Nah, buktinya apa? Adanya perahu bercadi ini. Nah, perahu bercadi ini sampai sekarang masih dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Dan tahukah Anda semuanya bahwasanya dari perahu bercadi ini, dari kehidupan masa pra-aksara inilah ditemukan sebuah ilmu yang bernama ilmu astronomi. Yang mana ilmu ini berfungsi untuk mengatur kehidupan berlayar masyarakat pada masa itu dan sekarang juga masih dimanfaatkan. Pada masa itu, coba lihat pada halaman 28 tradisi bahari pelayaran masyarakat pada masa itu mereka telah mengenal ilmu astronomi. Nah, pada masa itu mereka menggunakan perahu yang sangat sederhana untuk mereka berlayar antar pulau. Nah, yang satunya itu apa? Perahu bercadi ini. Perahu bercadi ini sangat memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan pada masa pra-aksara. Salah satunya yaitu selain sebagai lalu lintas di antar laut, antar pulau, mereka juga menggunakannya sebagai untuk pengaruh kebudayaan mereka pada masa itu. Nah, jadi Anda semuanya, inilah nilai-nilai kebudayaan yang tertera pada masa
zaman praaksara, dan ini masih dipertahankan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Nah, jadi tradisi bahari pelayaran ini, contohnya saja tradisi bahari pelayaran ini, Bapak dapat menyimpulkan di sini bahwasanya pada masa itu manusia melakukan pelayaran antar benua, antar pulau. Nah, ini ada kaitannya dengan materi selanjutnya, yaitu pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Mereka juga menggunakan jalur pelayaran. Nah, ini adalah bentuk proses dari pengembangan dari proses tradisi bahari yang dilakukan oleh masyarakat tradisi masyarakat pada zaman praaksara ini. Nah, jadi ya Anda semuanya, untuk materi hari ini Bapak kira sudah jelas ya? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan, atau ada materi yang masih dilakukan Anda semuanya? Saudara Rahmat sudah bisa memahami materi hari ini? Jika sudah, oke, baik, dapat Bapak simpulkan. Nah, kesimpulan kita materi kita pada hari ini bahwasanya masyarakat pada masa praaksara itu sudah memiliki kebudayaan yang sudah cukup maju. Nah, dari ini. Nah, salah satunya itu dengan demikian, kebudayaan dan nilai-nilai yang tersebut, masyarakat praaksara Indonesia mampu mengadakan hubungan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga mereka mampu mempertahankan kebudayaan yang ada, serta juga bisa mempertahankan kebudayaan mereka dari kebudayaan baru yang datang dari luar. Seperti nanti materi selanjutnya, yaitu pengaruh masuknya agama Buddha di Indonesia. Nah, itulah materinya sangat saling berkaitan. Jadi Bapak harapkan untuk minggu depan Anda semuanya bisa mempelajari kembali materi-materi ini di rumah, dan juga mempersiapkan materi selanjutnya di rumah, karena kita sudah menyediakan buku paket. Nah, jadi untuk PR tugas Bapak kasih, ya silakan nanti Anda semuanya bikin tugas, cari jawabannya di rumah. Yang pertama yaitu pertanyaannya terkait dengan hasil budaya religius pada zaman praaksara adalah. Yang kedua, sebutkan bukti adanya nilai keadilan di zaman praaksara. Yang ketiga, apa bukti nilai pelayaran yang sudah ada pada zaman praaksara? Nah, ini silakan nanti dicari di rumah berdasarkan yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian nanti sumber tambahannya silakan cari di internet. Nah, Bapak kasih waktu 1 minggu nanti sebelum masuk proses pembelajaran berlangsung, untuk ketua memastikan semua tugas mereka kawan-kawannya sudah dikumpulkan. Oke? Yang ketua Beza Pramana Putra. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Ya baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.